Desa Karangjati berdandan semarak sejak pagi. Balai desa dipenuhi ibu-ibu membawa karung, bapak-bapak bersarung, dan anak-anak yang sibuk berlarian di antara tenda biru yang didirikan panitia. Hari itu adalah hari yang dinanti, santunan desa, acara tahunan yang selalu dibanggakan oleh kepala desa mereka, Pak Nasir. Pak Nasir berdiri di podium kecil, mengenakan batik coklat tua dan peci hitam mengilap. Senyumnya tak pernah pudar, seolah sudah tertempel di wajahnya. Di depan kamera dokumentasi desa, ia menyampaikan sambutan dengan nada rendah tapi penuh wibawa. Ini bentuk kepedulian kita pada sesama. Rezeki itu titipan. Jangan dilihat dari besar kecilnya, tapi dari keikhlasannya. Warga bersorak kecil, bertepuk tangan dengan rasa terima kasih yang tulus. Sejumlah wartawan lokal juga tampak hadir, mencatat dan memotret momen-momen ketika Pak Nasir menyerahkan sembako dan amplop putih kepada para penerima. Kamera merekam adegan dramatis, seorang janda tua bernama Maijah mencium tangan Pak Nasir sambil menangis haru. Alhamdulillah matur nuwun, Pak Lurah, gumamnya dengan suara gemetar. Pak Nasir hanya tersenyum, menepuk pelan punggung Maijah. Semoga berkah, Bu. Jaga kesehatan, ya. Hari itu berlalu tanpa celah. Warga pulang membawa bantuan, wajah mereka berseri. Sore menjelang maghrib, tenda-tenda mulai dibongkar, dan suara keramaian meredup perlahan. Namun, malam itu, ketenangan desa Karangjati berubah menjadi jeritan. Di jalan utama desa, sekitar pukul 11 malam, tubuh Maijah ditemukan tergeletak tak bernyawa. Hancur. Tubuhnya seperti dilempar, bagian pinggang ke bawah nyaris tak utuh. Darah berserakan di aspal, dan hanya sandal jepit kumalnya yang masih utuh berada di pinggir jalan. Beberapa warga berkerumun, sebagian menahan muntah, sebagian lain menangis. Truk bak terbuka yang diduga menabraknya sudah kabur, dan tak ada saksi mata yang tahu pasti kejadian sebenarnya. Polisi desa datang terlambat. Ambulans lebih lambat lagi. Tapi yang lebih dingin dari semua itu adalah reaksi kepala desa Nasir ketika datang meninjau lokasi. Sudah takdir, ucapnya pelan, sambil menatap jenazah Maijah tanpa ekspresi. Kita semua akan kembali. Semoga beliau husnul hatimah. Tak ada duka yang terlihat dari matanya. Ia menepuk bahu Pak RW, lalu segera kembali ke mobil dinasnya tanpa sepatah kata pun pada keluarga Maijah yang histeris. Beberapa warga saling pandang. Rasa aneh belum tumbuh di dada mereka. Pak Nasir selama ini dikenal baik, dermawan, dan paling aktif membangun desa. Ia membiayai renovasi masjid, memberi santunan untuk anak yatim, bahkan membantu pengobatan beberapa warga yang tak mampu. Tapi malam itu, langkahnya terasa jauh. Dingin. Dan berat. Sementara itu, tubuh Maijah dibawa ke rumah duka. Jenazahnya dibungkus seadanya karena kondisinya yang mengenaskan. Beberapa ibu-ibu tak kuasa menahan tangis. Mereka masih ingat, hanya beberapa jam sebelumnya, Maijah tertawa bahagia menerima bantuan dari Pak Nasir. Tadi siang masih sehat walafiat, gumam Bu Arti, tetangganya. Tiba-tiba begini. Keesokan harinya, pemakaman dilangsungkan cepat. Tak banyak yang hadir karena suasana duka dibalut ketakutan yang belum mereka mengerti. Apalagi setelah Pak Lurah menyatakan bahwa insiden itu hanyalah kecelakaan biasa. Kematian Maijah menggantungkan awan kelabu di atas desa Karangjati. Orang-orang tidak lagi membicarakan acara santunan dengan sukacita seperti sebelumnya. Wajah-wajah yang kemarin sumringah kini lebih banyak menunduk, menyisakan gumam tak selesai dan pandangan penuh curiga. Di warung Bu Suminah, yang biasanya ramai dengan obrolan dan senda gurau, hanya terdengar suara sendok beradu pelan dengan gelas. Suasana kaku. Tak ada yang berani membuka percakapan, apalagi menyebut nama Maijah. Sampai akhirnya, seorang lelaki tua dengan rambut putih lebat dan kaki pincang bersuara pelan. Pak Dirman dulu juga begitu, kan? Bisiknya. Beberapa kepala langsung menoleh cepat, seolah takut kata-kata itu terdengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi lelaki itu melanjutkan. Tahun lalu bulan yang sama.
Baru dapat santunan, seminggu kemudian ditemukan menggantung di pohon asem dekat pematang. "Diam, Pak Karto," tegur Bu Suminah dengan suara setengah panik. "Jangan diungkit-ungkit." Pak Karto menyipitkan mata, menggeleng pelan. "Kalau semua diam, nanti satu-satu kita yang dikafani." Namun kata-katanya tak lagi disambut. Warga bangkit satu persatu, meninggalkan warung seperti terburu-buru, padahal makanan mereka belum habis. Desa Karangjati mulai berubah. Orang-orang yang sebelumnya rajin menghadiri pengajian, arisan, dan kerja bakti kini lebih sering mengurung diri di rumah. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh. Bahkan suara tawa pun mulai langka terdengar. Udara desa, yang biasanya sejuk, kini terasa pengap, seolah ada sesuatu yang menunggu dalam diam. Lalu datanglah malam ketika Mas Roni, pemuda yang bekerja sebagai tukang sound system dan sempat merekam acara santunan tempo hari, mengalami kecelakaan. Ia terpeleset saat hendak memperbaiki antena di atap rumah, jatuh dan kakinya patah. Beberapa warga menyangka itu cuma musibah biasa. Tapi 2 hari setelahnya, Mbak Narti, yang ikut membantu membagikan makanan saat acara santunan, demam tinggi. Tubuhnya menggigil meski sudah selimutan, dan setiap malam ia mengigau memanggil-manggil nama Mak Ijah. "Kulo nuwun, Bu Ijah, maaf-maaf," bisiknya berulang. Kejadian-kejadian itu membuat warga makin takut untuk membicarakan apapun yang berhubungan dengan santunan atau kematian. Bahkan menyebut nama Mak Ijah pun seolah menjadi pantangan. Suara warga desa Karangjati perlahan dilumpuhkan rasa takut yang belum mereka pahami sepenuhnya. Namun, tetap ada yang diam-diam mencoba menghubungkan titik-titik yang tak terlihat. Salah satunya adalah Tarjo, guru honorer yang tinggal di ujung desa. Ia dikenal cerdas dan agak skeptis terhadap hal-hal gaib. Tapi kali ini, logikanya diuji. Santunan itu mestinya membawa berkah, bukan kematian, katanya dalam hati. Ia pun membuka kembali catatan desa yang pernah ia salin ketika membantu aparat mengarsip. Dari sana, ia menemukan sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. 3 dari 5 penerima utama santunan dalam 2 tahun terakhir meninggal dunia secara misterius. Pak Dirman gantung diri. Mbak Yuli tenggelam di sumur belakang rumah. Mak Ijah ditabrak truk dan tubuhnya hancur. 3 orang. 3 kematian tak wajar. Semuanya menerima santunan dalam acara tahunan desa. Tarjo berniat menyampaikan temuannya itu kepada Pak RT. Tapi belum sempat ia keluar rumah, motornya tak bisa dinyalakan. Rantai gerbang rumahnya seperti terkunci sendiri. Dan anehnya, di pagi harinya, seekor burung gagak ditemukan mati tepat di depan pintu rumahnya. Paruh terbuka, matanya membelalak. Ia mengurungkan niatnya. Ketika rasa takut sudah lebih kuat dari rasa ingin tahu, semua kebenaran terkubur begitu saja. Sementara itu, Pak Nasir tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia hadir dalam rapat desa, tersenyum ketika menyambut tamu dari kecamatan, bahkan ikut menghadiri takziah untuk Mbak Narti yang masih terbaring sakit. Tak ada yang berani menanyainya tentang santunan, tentang Mak Ijah, atau Pak Dirman. Sosoknya masih disegani. Tapi dalam diam, mulai muncul jarak yang tak terlihat antara ia dan warganya. Malam hari, suara angin yang menderu di antara pepohonan sering membawa bisikan. Tak jelas dari mana datangnya. Kadang terdengar di dapur, kadang di belakang rumah, kadang dari balik genting. Tapi yang pasti, bisikan itu selalu menyebut nama. Dirman. Ijah. Ijah. Di satu rumah, seorang anak kecil menangis di tengah malam. Ia mengatakan melihat ibu tua berlumuran darah berdiri di depan jendela. Orang tuanya menganggap itu mimpi. Tapi sejak saat itu, sang anak enggan tidur di kamar sendiri. Desa Karangjati memang masih berdiri, dengan jalan aspal yang rapi dan sawah-sawah yang menghijau. Tapi jiwa desa itu perlahan retak. Rasa takut menjelma seperti embun malam yang tak terlihat namun merasuk ke tulang. Orang-orang mulai percaya, ada yang tak beres. Tapi tak satu pun berani menyebutnya secara terang. Karena di Karangjati, rupanya ada hukum tak tertulis. Yang menyebut, akan disapa. Dan sejak itu, tidak ada lagi yang berani bertanya, kenapa mereka mati? Malam turun di desa Karangjati dengan hening yang tidak biasa. Langit seperti menahan napas. Angin berembus pelan,
membawa aroma kemenyan yang samar. Rumah-rumah tertutup rapat. Bahkan anjing penjaga pun tidak menggonggong malam itu, seakan ikut membisu bersama kegelapan. Di dalam rumah dinas yang megah tapi dingin, Pak Nasir berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya tenang, tapi matanya tak berkedip, seolah sedang melihat bayangan yang tak bisa dilihat orang lain. Di tangannya, ada buntalan kain putih berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan 3 koin kuno yang telah kusam. Ia mengambil nafas panjang, lalu mematikan lampu. Tak mengatakan sepatah kata pun pada istrinya yang sudah tertidur lelap, ia melangkah keluar rumah pelan-pelan, mengenakan jaket hitam dan sandal jepit lusuh. Tujuannya jelas, hutan belakang desa. Hutan itu bukan sembarang hutan. Dulu, konon, di sanalah para dukun sakti membuang sesajen atau mengikat perjanjian dengan makhluk-makhluk yang tak disebut namanya. Warga Karangjati menyebutnya dengan berbagai nama, alas iblis, wana larangan, atau kandang makhluk tua. Tapi yang paling umum, hutan belakang. Tak ada warga waras yang mau masuk ke sana setelah Isya. Tapi malam itu, Pak Nasir berjalan lurus, tanpa ragu. Jejak kakinya menekan tanah becek, melewati ladang kosong dan kuburan tua yang ditutupi ilalang. Hingga akhirnya, ia tiba di batas hutan, sebatang pohon randu besar yang berdiri seperti penjaga. Di sana, ia berhenti sejenak, membungkuk pelan, dan bergumam, "Saya datang, seperti perjanjian kita." Langkahnya masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Di hutan itu, suara jangkrik seperti ditelan. Tak ada suara burung malam, tak ada gemerisik daun. Hanya suara nafasnya sendiri, dan sesekali suara dedaunan yang mengelus kakinya, seolah hidup. Ia tiba di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi akar pohon yang melingkar seperti pagar. Di tengahnya, Pak Nasir meletakkan sesajen, lalu menyalakan kemenyan. Asap putih perlahan melilit ke udara, menyebarkan bau menyengat. Pak Nasir duduk bersila, lalu mulai berbisik. Suaranya pelan, tapi penuh tekanan, seperti orang yang sedang mengakui sesuatu yang berat. "Sudah 3. Sesuai permintaan," katanya. Tapi kenapa masih gelisah? Kenapa mereka belum diam? Ia diam. Tak ada jawaban. Angin berhenti berembus. Api kemenyan mengepul lebih tebal, lalu tiba-tiba padam dengan sendirinya. Dari balik pepohonan, terdengar langkah kaki, namun bukan langkah manusia. Suara itu lambat, berat, seperti tulang diseret di atas tanah. Aroma menyengat seperti bangkai busuk perlahan menyusup ke udara. Lalu terdengarlah suara. Pelan, serak, seperti suara lelaki tua yang sudah terlalu lama hidup di bawah tanah. "Satu lagi, dari yang paling dekat denganmu." Pak Nasir membuka mata lebar-lebar. Wajahnya pucat. "Tidak, itu bukan bagian dari perjanjian," desisnya. Suara dari kegelapan tak menjawab. Tapi udara sekitar mulai bergetar. Daun-daun berguguran meski tak ada angin. Cahaya bulan di sela pohon perlahan meredup, seperti tertelan kabut hitam. Pak Nasir berdiri tergesa. "Aku sudah berikan." "Dirman, Yuli, Ijah." Suaranya hampir histeris. "Jangan ubah syaratnya." Tapi suara itu kembali, lebih dekat. "Yang paling dekat. Yang percaya padamu. Yang tidur seatap denganmu." Pak Nasir mundur setapak. Wajahnya kini bukan lagi wajah kepala desa yang dermawan, tapi wajah seorang pria yang tahu ia telah ditipu. Atau, lebih buruk, telah menjual jiwanya tanpa menyadari konsekuensinya. Tidak bisa. Tidak sekarang. Tidak dia. Napasnya memburu. Tangannya gemetar. Namun suara itu hanya tertawa. Pelan panjang menggema di sekelilingnya. Lalu semuanya hening. Api kemenyan yang sempat padam kembali menyala sendiri. Sesajen sudah tak utuh, bunga tercerai-berai, koin lenyap, dan darah segar menetes di pinggir tikar daun tempat ia duduk. Pak Nasir melangkah mundur dengan linglung, lalu berlari keluar hutan. Tapi dari belakangnya, suara tawa dan bisikan terus mengejarnya sampai ke batas desa. Ia baru berhenti ketika tiba kembali di depan pohon randu tua, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke belakang. Hutan itu kini benar-benar sunyi. Tapi ia tahu, sesuatu telah terbangun. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjabat kepala desa, Pak Nasir tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan semua lampu,
dan memegang daftar penerima santunan yang sama. Tangannya terhenti di satu nama, Darto. Ia menatap nama itu lama sekali. Sorot matanya kosong. Tapi di sudut bibirnya, muncul senyuman kaku, senyuman yang lebih mirip luka. Nama Darto diumumkan sebagai penerima utama santunan tahun ini dalam rapat RT yang mendadak diadakan di balai desa. Tak ada selebaran. Tak ada pengumuman di masjid. Semua berlangsung cepat dan sunyi, seperti kabar duka yang tidak ingin diteriakan. Warga terkejut. Darto? Anak angkat Pak Nasir? Lelaki yang jarang muncul di acara desa, bahkan sering disebut sombong karena menolak undangan rapat warga? Beberapa orang saling pandang di pojok balai desa. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi tak satupun berani menyuarakan protes secara langsung. Status Darto sebagai anak Pak Nasir membuat mereka memilih diam, meski rasa heran menggumpal di dada. Padahal Darto sendiri tak pernah mendaftar, tak pernah meminta, apalagi menyampaikan kebutuhan apapun ke pihak desa. Ia bekerja sebagai operator ladang, mengurus alat panen dan mesin semprot, hidup sederhana bersama istrinya, Lastri, di rumah kecil dekat kebun pisang. Tidak kaya, tapi cukup. Ketika mendengar namanya diumumkan, Darto hanya terdiam. Ia tak langsung menanggapi. Wajahnya datar. Tapi malam harinya, ketika Lastri bertanya, ia hanya menjawab pendek, "Aku nggak pernah minta." Tapi katanya, ini kehendak Bapak. Bapak, yang ia maksud tentu saja Pak Nasir. Ayah angkatnya yang membesarkannya sejak ia berusia 5 tahun, setelah kedua orang tuanya meninggal karena keracunan makanan saat kenduri desa bertahun-tahun lalu. Lastri merasakan hawa aneh malam itu. Bukan karena santunan itu sendiri, tapi karena mimpi-mimpi yang terus datang. Sudah 3 malam berturut-turut ia bermimpi suaminya berdiri di ujung ranjang. Tubuhnya penuh luka sayat, bajunya berlumuran darah, dan wajahnya tersenyum, tapi matanya kosong, seperti tak mengenal. Dalam mimpi itu, Darto tak pernah bicara. Hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya berjalan mundur, masuk ke dalam bayangan jendela dan lenyap begitu saja. Lastri belum berani menceritakan mimpinya ke siapapun. Bahkan ke Darto. Tapi kegelisahannya bertambah ketika ia melihat suaminya mulai berubah. Darto, yang biasanya tenang dan jarang bicara, kini sering melamun. Kadang duduk sendiri di teras hingga dini hari, atau memandangi dinding tanpa alasan. Yang lebih mengganggu adalah mimisan yang tiba-tiba. Hampir setiap pagi, bantalnya bernoda merah. Saat Lastri panik dan ingin mengajak ke puskesmas, Darto hanya berkata, "Nggak usah, ini cuma kecapean." Namun Lastri tahu, ini bukan soal kelelahan. Karena Darto mulai mendengar suara-suara. Ia sering menoleh cepat ke belakang, seolah ada yang memanggil, tapi tak ada siapa-siapa. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Darto tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. "Darto?" tanya Lastri pelan. "Ada yang manggil aku," katanya, suara rendah, seperti gumaman. "Siapa?" Ia tak menjawab. Hanya menatap pintu belakang rumah mereka yang terbuka sedikit. Angin malam masuk, membawa aroma lembab dari kebun pisang. Darto bangkit, berjalan ke arah pintu, lalu menutupnya perlahan. Tapi sebelum masuk kembali, ia menoleh keluar sejenak, seperti sedang menunggu sesuatu. Lastri mulai takut. Suaminya seperti bukan lagi Darto yang ia kenal. Senyumnya jadi jarang muncul, dan ketika muncul, ada kesan pahit yang mengendap di balik bibirnya. Di hari pengambilan santunan, Lastri memilih tidak ikut. Ia hanya menunggu di rumah dengan perasaan was-was. Darto pulang dengan sebuah amplop putih dan 1 paket sembako. Tapi Lastri tidak menyentuh satupun dari itu. Bahkan matanya enggan menatapnya. "Aku nggak tahu ini untuk apa," kata Darto sambil meletakkan amplop di atas meja makan. "Tapi aku nggak bisa nolak. Bapak sendiri yang menyerahkannya ke tanganku." Malamnya, mimpi Lastri datang lagi, kali ini lebih buruk. Ia melihat Darto duduk di tengah ladang, tubuhnya terbakar api tapi ia tak menjerit.
hanya tersenyum. Di belakangnya, bayangan hitam berdiri, tinggi, tak berbentuk jelas. Tapi dari kegelapan itu, terdengar suara berat berbisik, satu yang paling dekat sudah dipilih. Lastri terbangun dengan tubuh menggigil, peluh membasahi seluruh bajunya. Ia menangis tanpa suara, memeluk perutnya sendiri, dan berdoa, meski ia tak pernah benar-benar rajin salat sebelumnya. Pagi harinya, Darto tak ada di rumah. Ia sudah berangkat sejak subuh ke ladang. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di bantalnya, bercak darah, dan senyuman samar yang seolah masih tertinggal di atas kain. Rumah dinas Kepala Desa Nasir berdiri megah di ujung jalan utama Karangjati. Dulu, rumah itu menjadi simbol kemakmuran dan kekuasaan. Namun kini, meski tampak utuh dari luar, di dalamnya mulai terasa retak, bukan oleh cuaca atau usia, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam-malam terakhir, Nyai Raras, istri Pak Nasir, tidak bisa tidur. Matanya sembab karena kurang istirahat, wajahnya pucat. Ia sering duduk di pojok kamar dengan selimut tebal menyelimuti tubuh, meski udara tak sedingin itu. "Pak, kamu dengar suara itu?" "Enggak," bisiknya suatu malam. Pak Nasir sedang menyalakan rokok, duduk di kursi tua dekat jendela. "Suara apa?" Dari bawah lantai, seperti langkah kaki. Tapi pelan teratur. Pak Nasir tak menjawab. Ia hanya mengembuskan asap pelan-pelan, menatap langit malam yang redup di luar jendela. Tapi di telinganya sendiri, suara itu memang ada. Detak, 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 seperti kaki kecil berjalan bolak-balik di ruang tamu. Lantai rumah mereka memang masih dari kayu jati tua, warisan sejak zaman Belanda. Tapi kayu itu tak seharusnya berbunyi setiap malam, apalagi ketika semua orang sudah tertidur. Suara itu makin menjadi. Terkadang berhenti di bawah kamar tidur mereka, seolah sedang menatap dari bawah lantai. Lalu pelan-pelan bergeser ke dapur. Kemudian kembali lagi ke ruang tamu. Tak ada yang terlihat, tapi semua terasa. Puncaknya terjadi ketika Raras terbangun dan mendengar suara pelan seperti seseorang menarik napas berat dari bawah tempat tidurnya. Ia menjerit. Pak Nasir segera masuk, tapi tak menemukan apapun. Ia memeriksa kolong ranjang, menyalakan semua lampu, bahkan membuka jendela agar udara masuk. Namun, sejak malam itu, kondisi istrinya menurun drastis. Ia demam tinggi, tubuhnya lemas, dan setiap malam mengigau memanggil nama-nama yang telah mati. "Ijah, jangan ambil anakku. Dirman, jangan tarik dia." Pak Nasir memanggil bidan desa, tapi Raras tak kunjung sembuh. Obat hanya menenangkan, tak menyembuhkan. Dan saat malam tiba, demamnya selalu naik, disertai bisikan dari bibirnya yang basah keringat. Pak Nasir mulai tak bisa menolak kenyataan bahwa rumah ini sedang dihuni ulang. Tapi ia tetap menjaga sikap. Di depan orang-orang, ia tersenyum. Ia datang ke kantor desa, menyapa warga, bahkan tetap hadir dalam pertemuan-pertemuan kecil yang digelar RT. Namun, malam hari, wajahnya berubah. Tak ada lagi wibawa. Yang tersisa hanyalah lelaki tua dengan sorot mata lelah dan gelap. Ia kini sering berbicara sendiri, terutama di ruang tamu. Duduk sendirian, menghadap ke lantai, dan bergumam seperti sedang berdiskusi dengan sesuatu di balik kayu itu. Satu lagi. Belum waktunya. Tunggu. Jangan ganggu dia sudah seperti anakku sendiri. Saya sudah penuhi bagian saya, jangan ubah syarat. Tak ada yang menjawab. Tapi suara lantai yang berderit pelan akan muncul setiap kali ia berbicara. Seolah, sesuatu, itu memang mendengarkan dan menunggu. Suatu pagi, warga dikejutkan oleh kabar dari rumah Pak Nasir. Kucing kesayangan Raras, seekor belang tiga bernama Gendis, ditemukan mati di depan pintu ruang tengah. Lehernya terpelintir, matanya membelalak, dan lidahnya terjulur keluar. Raras menjerit histeris, meronta seperti orang kerasukan. Kucing itu satu-satunya hiburan di hari-harinya yang semakin sepi. Kini, bahkan makhluk yang tak bersalah itu pun jadi korban dari sesuatu yang tak bisa mereka pahami.
Pak Nasir mengubur Gendi sendiri di halaman belakang, tanpa ritual, tanpa doa. Tangannya gemetar, wajahnya tak berkedip saat menimbun tanah. Dalam benaknya, ia tahu ini bukan kecelakaan. Ini peringatan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia membuka lemari tua di gudang belakang rumah, tempat ia menyimpan segala bentuk peninggalan, upeti, dan perjanjian-perjanjian lama. Ia mencari sesuatu, barang yang dulu ia tanam sebagai ikatan awal ketika memasuki dunia yang kini perlahan menelannya. Namun, ketika ia membuka peti kayu tempat benda itu disimpan, ia kaget. Kosong. Hanya tersisa bau anyir dan sehelai rambut panjang, bukan milik Raras. Rambut itu basah, menggumpal, seperti baru ditarik dari dalam tanah. Pak Nasir terduduk. Keringatnya dingin. Malam ini berbeda. Detakan langkah dari bawah lantai kini datang lebih cepat, lebih berat, dan berhenti tepat di bawah kakinya. Ia menatap lantai kayu itu. Tidak ada yang bergerak. Tapi jika ia menajamkan pendengaran, ia bisa mendengar sesuatu mengendus dari bawah, seperti sedang mencium bau tubuh manusia. Lantai tak lagi sekadar tempat berpijak. Ia kini menjadi batas tipis antara dunia yang tampak dan dunia yang menuntut. Pak Nasir menatap jam dinding. Pukul 2.33. Dan suara langkah itu mulai berjalan lagi. Langit Karangjati pagi itu tampak cerah, tapi angin yang bertiup dari arah selatan terasa aneh, kering dan membawa bau logam samar. Darto bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya lesu, namun ia tetap berangkat ke ladang. Beberapa hari ini, tubuhnya memang terasa berat. Hidungnya masih sering berdarah, dan suara-suara yang ia dengar semakin jelas. Namun ia diam saja. Tidak mengeluh pada siapapun. Tidak pada Lastri, yang sejak seminggu lalu tak henti-henti menatap suaminya dengan gelisah. "Mas, kalau capek, jangan kerja dulu," kata Lastri pelan saat mengantar Darto ke teras. Tapi Darto hanya menoleh dan tersenyum. Senyuman tipis yang membuat dada Lastri makin sesak. "Aku harus nyelesain mesinnya hari ini. Besok panen raya, kalau rusak, bisa rugi besar," jawabnya sambil mengambil topi lusuhnya. Lastri ingin menahan, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Sejak menerima santunan, rumah mereka berubah dingin. Seolah hawa kematian menetap diam di sudut-sudutnya. Bahkan suara jangkrik di belakang rumah terasa ganjil. Seperti rintihan, bukan siulan. Darto berjalan menuju ladang yang berada di tepi desa, tempat di mana hamparan padi sudah mulai menguning. Mesin panen, kombinasi mesin lokal dan rakitan Jepang, terparkir di ujung pematang. Hari itu, Darto hanya berniat mengecek dinamo dan tali penggeraknya. Sendirian. Beberapa rekan kerjanya datang terlambat karena harus mengantar hasil ke pasar. Darto sendiri yang menawarkan diri bekerja lebih awal, katanya biar cepat selesai. Tapi mungkin, jauh dalam hatinya, ia hanya ingin menyendiri. Suara-suara dalam kepalanya sudah mulai berbisik siang hari. Ia membuka panel mesin, mengutak-atik bagian dalamnya, mengelap oli yang bocor. Tapi saat ia membungkuk lebih dekat, ia mendengar bisikan pelan dari arah belakang. "Sudah waktunya." Darto menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi angin yang lewat terasa seperti tangan dingin yang mengusap tengkuknya. Ia menelan ludah, lalu kembali fokus ke mesinnya. Namun sebelum ia menyentuh tuas pengaman, mesin itu menyala sendiri. Suaranya meraung seperti makhluk lapar yang dibangkitkan paksa. Darto terkejut dan berusaha mundur, tapi tubuhnya terpeleset di tanah basah. Tangan kirinya tersangkut tali pengait yang menjulur ke roda penggiling. Dalam hitungan detik, tubuhnya ditarik masuk. Teriakannya tak terdengar siapapun. Hanya burung-burung yang berterbangan panik dari pepohonan. Mesin tetap berputar, menderu seperti menertawakan mangsanya. Ketika para petani tiba setengah jam kemudian, yang tersisa hanyalah potongan tubuh berserakan di sekitar mesin. Wajah Darto tak bisa dikenali lagi, remuk. Tubuhnya terbelah, tangan kirinya lenyap, dan isi perutnya tercecer seperti pakan ternak.
Lastri datang belakangan, dipapah oleh dua tetangga. Begitu melihat serpihan pakaian Darto yang menempel di sisi mesin, ia meraung. Suara tangisnya menembus langit Karangjati. "Mas Darto! Astagfirullah! Mas! Mas!" Warga berkumpul. Beberapa menangis, beberapa menutup mulut dengan syok. Tapi ada yang mulai berbisik. Perlahan, pelan, tapi tak terbendung lagi. Mak Ijah, Pak Dirman dan sekarang Darto. Tiga-tiganya penerima santunan. Ini bukan kebetulan. Desa Karangjati yang selama ini dibungkam ketakutan, kini mulai membuka mulutnya. Kematian Darto membuat garis keheningan itu retak. Terlebih karena Darto adalah anak angkat Pak Nasir. Yang paling dekat denganmu, kata bisikan dari hutan larangan. Kata-kata yang perlahan terhubung dengan kenyataan paling mengerikan. Darto adalah tumbal berikutnya. Pak Nasir datang ke lokasi siang harinya. Ia mengenakan baju safari coklat gelap dan kacamata hitam. Langkahnya tenang, terlalu tenang. Lastri yang masih menangis di bawah pohon pisang menatapnya dengan mata merah. "Kenapa dia, Pak?" Suaranya nyaris habis, tetapi tajam. "Kenapa anakmu sendiri?" Pak Nasir tak menjawab. Ia hanya menatap tubuh Darto yang sudah dibungkus plastik, lalu menoleh ke arah mesin yang masih berlumuran darah. "Mesin itu harus disita. Dibakar kalau perlu," katanya pelan, lebih kepada petugas desa. Tapi di mata warga, ketenangannya itu bukan lagi wibawa. Itu dingin. Itu mencurigakan. Kabar kematian Darto menyebar cepat. Tak ada upacara besar. Pemakaman dilakukan cepat dan sederhana. Tak ada pengajian 7 hari, karena Lastri masih terguncang berat. Ia hanya duduk diam di kamar, menangis sendiri. Ia tak makan, tak bicara. Satu malam, Lastri terdengar berbicara dalam tidurnya. "Mas, jangan berdiri di pojok. Masuk saja kalau kedinginan." Warga kini mulai menyebut kata itu, kutukan. Dan untuk pertama kalinya, bisik-bisik itu diarahkan langsung ke nama Pak Nasir. Dulu cuma desas-desus, sekarang anaknya sendiri jadi korban. Kalau bukan karena dia, mana mungkin sampai begini. Dan saat malam tiba, suara mesin panen yang sudah mati itu, katanya masih terdengar berputar pelan dari ladang. Sore itu, langit Karangjati berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menyimpan rahasia hujan yang belum tumpah. Di ujung desa, di balik rumpun bambu yang lebat, berdiri sebuah rumah reot beratap seng tua, rumah Makiati. Perempuan buta berusia lebih dari 70 tahun itu tinggal sendirian, ditemani suara radio tua dan seekor ayam jantan yang tak pernah berkokok tepat waktu. Biasanya, orang-orang enggan bertamu ke sana. Rumah itu dikenal lembab dan sunyi, dan Makiati dikenal sebagai perempuan aneh yang lebih sering berbicara dengan udara kosong. Tapi hari itu, suara dari mulutnya membuat warga tergerak. "Suruh mereka ke rumahku. Ada hal yang harus kalian tahu sebelum semuanya terlambat." Itulah pesan yang ia titipkan lewat anak kecil penjual gorengan, yang berlari dari warung ke warung menyampaikannya. Dan anehnya, orang-orang mendengar. Entah karena penasaran, atau karena kematian Darto yang masih menggantung di benak mereka. Menjelang maghrib, 5 orang duduk di ruang tamu kecil Makiati. Pak Harun, Pak Taryo, Bu Rina, serta 2 pemuda dusun, Budi dan Heri. Mereka duduk bersila, menghindari tatapan kosong Makiati yang menatap lurus ke dinding. Tak ada hidangan. Hanya suara tik-tik air rembesan dari genting, dan bau dupa yang dibakar dari sudut ruangan. "Makiati," Pak Harun angkat suara, pelan. "Katanya panjenengan ingin bicara soal Pak Nasir?" Makiati mengangguk. Bibir keriputnya gemetar, dan matanya yang kosong tampak berair. Ia menarik napas panjang sebelum mulai bicara. "Kalian pikir dia dermawan?" Suaranya pelan, namun jelas. "Kalian pikir santunan yang dibagikannya itu berkah? Tidak, itu tanda. Tanda bahwa satu lagi harus pergi.
Kelima orang itu saling berpandangan. Harry menelan ludah. Burina memeluk lututnya, bergetar. Saya dengar sendiri, lanjut Mak Yati, beberapa bulan lalu malam Jumat Kliwon, waktu angin besar lewat dari utara. Rumah saya ini dekat dengan hutan, kalian tahu. Saya terbangun karena suara gonggongan anjing dan bau kemenyan yang menyengat. Saya duduk di emperan dan saya dengar. Suara Mak Yati mulai serak. Tangannya gemetar meraba lantai, seolah mencari kembali potongan malam itu. Dia berdiri di dekat batu batas hutan. Saya tahu itu dia, karena suara langkahnya berat dan dia berbicara sendiri. Lindungi aku, beri aku jabatan, kekuasaan aku berikan apa saja. Bahkan nyawa terdekatku sekalipun. Mak Yati mengulang ucapan itu dengan intonasi rendah. Semua yang mendengarnya bergidik. Pak Taryo bahkan mengepalkan tangan, bibirnya bergetar. Dia bukan hanya meminta kekuasaan, kata Mak Yati perlahan. Dia menukar nyawa. Diam. Suasana ruang itu seolah dihisap ke dalam lubang gelap. Bahkan ayam di belakang rumah berhenti bergerak. Saya tahu, saya orang tua buta, siapa yang mau percaya? Tapi saya tidak buta waktu muda. Saya tahu suara orang. Dan suara itu milik Nasir. Budi, yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Tapi Mak, kalau panjenengan tahu sejak dulu, kenapa baru sekarang bicara? Mak Yati menoleh pelan ke arah suara itu. Karena saya pernah coba. 2 tahun lalu. Waktu Pak Dirman mati. Saya bilang ke lurah lama, malamnya saya kecelakaan. Lutut saya pecah, dan mata saya mulai menghitam. Sejak itu, saya diam. Tapi sekarang anaknya sendiri jadi korban. Saya tak bisa lagi menutup mulut. Pak Harun menunduk. Suara Mak Yati terlalu jujur, terlalu lelah untuk disebut mengada-ada. Saya yakin, yang akan datang bukan korban biasa. Sudah terlalu banyak jiwa diambil. Saya bisa rasakan tanah di desa ini, panas. Tumbal bukan lagi cukup. Akan ada yang dihabisi, bukan untuk permintaan, tapi untuk menutup mulut. Burina menitikkan air mata. Ia memegang tangan Mak Yati. Kami percaya, Mak, tapi kami takut. Semua yang bicara soal kutukan, jatuh sakit atau hilang akal. Mak Yati mengangguk pelan. Karena yang kalian lawan bukan hanya manusia. Bukan hanya Pak Nasir. Tapi apa yang dia ikat di malam penuh sesajen itu? Tiba-tiba, suara dari luar rumah terdengar, gemerisik daun dan langkah kaki. Semua terdiam. Harry mengintip lewat celah jendela. Tak ada siapa-siapa, bisiknya. Tapi wajahnya pucat. Mak Yati tersenyum kecil. Dia tahu, kalian di sini. Tapi ini baru permulaan. Pak Harun berdiri. Mak, kami akan jaga panjenengan. Dan mulai malam ini, kami akan kumpulkan yang lain. Ini tidak bisa dibiarkan. Mak Yati mengangguk. Tapi sebelum mereka pergi, ia mengucapkan satu kalimat terakhir, pelan, namun mengendap dalam benak mereka seperti racun. Hati-hati pada yang datang membawa bantuan, karena ia mungkin datang membawa maut. Malah menurunkan gelapnya lebih cepat dari biasanya. Angin meniup keras dari arah hutan belakang, menggoyangkan dahan-dahan tua dan membuat genting rumah Pak Nasir berderit. Di dalam kamar, Pak Nasir duduk sendirian di tepi ranjang, memandangi cermin besar yang berdiri di sudut ruangan. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena semalam tak tidur. Sudah 2 malam berturut-turut ia terbangun oleh suara yang tak terlihat pemiliknya. Tangisan anak kecil. Tawa perempuan. Bisikan yang memanggil namanya dengan nada menusuk. Nasir buka pintunya. Ia tahu itu bukan suara manusia. Istrinya, Bu Raras, masih terbaring sakit di kamar sebelah. Sejak kejadian suara langkah di lantai dan kematian kucing mereka, perempuan itu tak pernah benar-benar pulih. Sekarang, ia lebih banyak mengigau dan menolak makan.
Tubuhnya mengecil, dan matanya seperti melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Malam ini, Pak Nasir kembali sendirian. Ia duduk, menggenggam tasbih yang sejak lama tak pernah disentuhnya. Tangannya gemetar, tak yakin doa mana yang bisa menyelamatkannya dari sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Kriek. Pintu kayu depan rumah berderit sendiri. Pak Nasir menoleh cepat. Ia tahu ia telah menguncinya. Siapa? Suaranya parau. Tak ada jawaban, tapi terdengar langkah kaki pelan, menyeret seolah sesuatu masuk ke dalam rumah tanpa perlu membuka pintu. Suara itu melintas dari ruang depan, melewati lorong, lalu berhenti di depan kamar. Pak Nasir mematung. Jangan main-main, gumamnya. Tapi bahkan dia tahu, ini bukan mainan. DUG. 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 3 ketukan berat di pintu kamar. Ia menggenggam gagang pintu, tapi tak membukanya. Ketika suara itu berhenti, ia berpaling ke cermin dan tubuhnya hampir roboh saat melihat pantulan di sana. Di balik bahunya, berdiri seorang perempuan. Rambut panjang basah menutupi sebagian wajah, tubuhnya kurus seperti sudah membusuk. Tapi yang paling menyeramkan adalah, ia tersenyum tanpa bola mata. Pak Nasir membalikkan tubuh secepat mungkin, namun tak ada siapa-siapa. Kamar itu kosong. Tapi cermin masih menampilkan pantulan wanita itu, sekarang lebih dekat. Senyumnya lebih lebar. Dan dari belakangnya, satu persatu mulai muncul wajah lain, wajah-wajah yang ia kenal. Mak Ijah, Pak Dirman, Darto. Semua menatapnya dari cermin, senyum mereka kaku, dingin, dan kosong. Bukan salahku, gumam Pak Nasir, punggungnya bersandar ke dinding. Tiba-tiba, lampu kamar mati. Dunia jatuh ke dalam gelap. Dan dalam gelap itu, ia mendengar suara yang paling ia takuti. Kau janji yang paling dekat denganmu. Pak Nasir menjerit, bukan karena suara itu, tapi karena tahu siapa yang dimaksud. Ia menggedor pintu kamar, berlari keluar seperti orang gila. Nafasnya terengah. Ia menuju kamar istrinya, membuka pintu dengan paksa. Nyai Raras hanya memandang kosong dari ranjang, bibirnya bergetar. Dia datang, Pak. Bisiknya. Pak Nasir memeluknya erat, tubuhnya menggigil. Ia sudah tak peduli pada harga diri, pada jabatan, pada semua yang dulu ia anggap sebagai alasan. Ia hanya ingin semuanya berhenti. Pagi harinya, ia pergi ke rumah dukun tua bernama Mbah Surip, yang tinggal di dusun sebelah. Tak ada yang bisa membantumu, Nasir, kata Mbah Surip sambil menatap bara dupa. Yang kau buat bukan perjanjian biasa. Itu pemujaan. Tumbal. Sekali kau setuju, tak ada yang bisa ditarik kembali. Aku tak tahu mereka akan datang seperti ini. Seru Pak Nasir. Kau tahu, tapi kau pura-pura bodoh. Kau serahkan nyawa mereka. Dan sekarang, mereka menagih nyawamu. Pak Nasir pulang tanpa harapan. Rumahnya makin gelap, udara di dalam seperti membeku. Istrinya mengigau tanpa henti. Dan cermin itu tak pernah kembali menampilkan wajahnya sendiri. Hanya senyuman tanpa mata. Hanya bisikan tanpa akhir. Setiap malam, suara-suara datang lebih dekat. Kadang ia bangun dan menemukan bercak darah di lantai. Kadang, suara tangisan berubah menjadi tawa panjang menjerit menembus jantungnya. Namun, yang paling menyakitkan bagi Pak Nasir adalah kenyataan bahwa kematian belum datang. Ia masih hidup. Masih sadar. Masih dihantui setiap detik. Malam turun cepat. Rumah Pak Nasir terlihat sepi seperti kuburan tua. Tak ada lampu yang menyala. Tak ada suara, kecuali lolongan anjing dari kejauhan yang seolah memberi aba-aba. Malam ini bukan malam biasa. Di dalam rumah, Nyai Raras tertidur dalam pelukan rasa takut yang tak pernah benar-benar reda. Ia terus mengigau, menyebut nama anak angkatnya dalam bisikan menyayat.
Darto, jangan pergi. Le, jangan bawa bapakmu. Pak Nasir duduk sendirian di ruang tengah. Keringat membasahi lehernya meski udara terasa dingin menusuk. Matanya sembab, wajahnya lebih tua dari usianya. Malam itu, ia tak lagi memikirkan jabatan, tak lagi memikirkan apa yang akan dikatakan warga. Ia hanya mendengar bisikan-bisikan di kepalanya, satu demi satu suara para korban yang pernah menerima santunan maut darinya. Tiba-tiba lantai rumah bergetar. Suara retakan kayu terdengar dari bawah, seperti ada sesuatu yang merambat dari kolong rumah. Kerak! Kerak! Pak Nasir berdiri tergesa. Lantai di bawah kakinya menghitam. Asap tipis muncul dari sela-sela papan, lalu api menyembur dari bawah lantai. Bukan dari kompor. Bukan dari listrik. Api itu menjilat ke atas seperti lidah raksasa yang lapar, membakar meja, dinding, dan tirai dalam hitungan detik. Tapi anehnya, api itu tak menjalar keluar rumah. Hanya dalam, seolah ingin membakar dari dalam tubuhnya, bukan sekadar bangunan. Pak Nasir panik. Ia terbatuk-batuk, berusaha membuka pintu depan, tapi kayu sudah memerah, membara. Ia mencoba memanggil istrinya, tapi suara gemuruh api menelan segalanya. Dengan satu dorongan putus asa, ia berlari ke pintu belakang. Dari arah ruang tamu, terdengar suara perempuan tertawa panjang diikuti bisikan. Kau janji dan janji harus dibayar. Pak Nasir melompat keluar rumah lewat pintu dapur, nyaris tersandung batu, lalu berlari ke arah sumur tua di belakang rumah. Udara luar lebih dingin, tapi tubuhnya terbakar dari dalam. Langkahnya tak menentu, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sampai akhirnya, ia berdiri di bibir sumur. Nafasnya tak beraturan. Matanya memandangi air hitam di bawah sana. Dan sekali lagi, ia mendengar bisikan itu. Kau janji yang paling dekat denganmu, sudah kami ambil. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba, tubuhnya seperti didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Ia tak sempat berteriak. Dunia di sekitarnya gelap seketika, dan tubuhnya terjun bebas, kepala lebih dulu, menghantam dinding sumur yang sempit. Tulang-tulangnya remuk di udara sebelum mencapai dasar. Sunyi. Tak ada satupun warga yang melihat kejadiannya. Tapi malam itu, makin mencekam, dan api yang menyala di rumah Pak Nasir, padam begitu saja sebelum menjalar ke bangunan lain. Rumahnya menghitam, hangus seperti rumah tua terbakar bertahun-tahun lalu. Keesokan paginya, suara ribut menggemparkan Karangjati. Pak Nasir ditemukan di dalam sumur. Warga berlarian. Tubuh Pak Nasir diangkat dari dasar sumur dengan kondisi mengenaskan. Kepala terbalik, leher patah, tangan dan kaki tertekuk tak wajar. Tubuhnya terbakar sebagian, seolah api ikut menjilatinya meski ia sudah jauh dari sumber kebakaran. Namun yang paling membuat bulu kuduk warga berdiri adalah tulisan di pinggir sumur itu. Tulisan arang hitam, tercoret kasar di dinding batu, berbunyi. Yang kau beri, harus kembali. Janji dibayar dengan nyawa. Tak ada yang tahu siapa yang menulis. Tak ada yang mendengar langkah atau suara apapun malam sebelumnya. Tapi sejak pagi itu, semua warga Karangjati sadar. Dermawan, mereka bukan penyelamat. Ia penyerah nyawa. Dan api yang muncul dari tanah malam itu, bukan api biasa, melainkan api yang datang untuk menagih hutang lama.